pagi anak-anak kelas 4. Kita akan memulai lagi mata pelajaran kita agama pada hari ini. Sebelumnya yuk mari kita bersatu di dalam doa. Anak-anak boleh berdoa ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, kami kembali bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan memulai belajar agama. Tuhan tolong kami semua anak-anak dan juga Miss yang akan mengajar, supaya kami boleh belajar dengan baik dan semangat. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, anak-anak, kita akan memulai belajar agama kita, pertemuan yang kedua ya hari ini. Namun kita akan masuk di dalam buku cetak kita yang baru. Anak-anak sudah punya semua. Mari kita buka di halaman yang pertama. Anak-anak coba perhatikan, di bab yang pertama, halaman yang pertama, kita akan belajar tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Nah, berbagai peristiwa di dalam kehidupan manusia. Sebelumnya kita akan membaca dari Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang 1. Coba dibuka. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, di dalam pengkhotbah ini mau katakan bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam belajar, di dalam keluarga, di lingkungan, segala sesuatu pasti kita akan alami yang namanya sedih, kita akan mengalami yang namanya sukacita, kita akan alami yang namanya sakit, sehat, semuanya itu kita akan alami selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kecuali kalau kita sudah meninggal, kita sudah bersama Tuhan Yesus ya, kita tidak akan alami yang namanya penderitaan lagi. Nah, anak-anak, ini adalah di bagian yang pertama ya, di halaman yang kedua. Yuk mari buka halaman yang kedua. Di dalam buku cetaknya perhatikan, ada pengertian dari materi yang pertama tadi dijelaskan di sini. Ada beberapa pertanyaan ya yang perlu anak-anak renungkan sendiri ya. Di sini dikatakan, kapankah saat-saat yang kamu sukai dalam hidupmu? Saat-saat itu misalnya waktu anak-anak mengalami sukacita atau senang, itu kapan? Nah, terus apakah ketika orang tua memenuhi semua keinginanmu? Misalnya anak-anak meminta HP, papa mama langsung beli. Nah, itu membuat anak-anak bersukacita. Terus apakah ketika kamu dibebaskan dari tugas sekolah, misalnya tidak ada tugas yang diberikan oleh guru-guru, nah itu yang membuat anak-anak senang biasanya ya. Kalau tidak ada tugas, hore, pasti itu ya reaksinya. Tidak ada tugas jadi bebas, mau main game, mau mengerjakan apa, karena nggak ada tugas ya. Apakah itu? Terus dilanjut, apakah ketika temanmu menyenangimu, misalnya teman-teman kita sekelas atau semuanya menyenangi kita atau menyayangi kita, mau berteman dengan kita, apakah itu yang membuat kita sukacita? Lanjut, apakah ketika mendapatkan hadiah ya, misalnya pas ulang tahun kita diberikan hadiah, atau ketika kita bertindak sesuka hati, suka-suka mau lakukan ini, mau lakukan itu, tidak ada yang larang. Nah, itu yang harus direnungkan ya, direnungkan saja. Baru anak-anak perhatikan, ada di dalam tabel yang harus kita isi ya. Kita harus kerjakan di situ, di perintahnya isilah tabel berikut berdasarkan pengalamanmu. Nah, berilah tanda conteng ya terhadap peristiwa yang menyenangkan dan tanda kali di dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Misalnya pas ulang tahun, menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan berarti conteng di menyenangkan. Kali yang tidak menyenangkan, alasannya apa? Kenapa menyenangkan atau kenapa tidak menyenangkan? Demikian misalnya naik kelas, menyenangkan atau tidak? Alasannya kenapa? Dan seterusnya. Boleh anak-anak baca sendiri dan diisi ya. Lanjut di halaman yang ketiga. Di halaman yang ketiga dikatakan
dari hasil perbandingan temanmu mungkin saja ada teman yang memiliki sikap yang sama atau berbeda. Nanti kita bisa bandingkan. Kalau misalnya yang satu mengisi lebih banyak menyenangkan, anak yang satu mengisi lebih banyak yang tidak menyenangkan. Nah, jadi kita bisa bandingkan nanti ya. Baru anak-anak, di dalam halaman yang ketiga ada dua kondisi yang digambarkan di sini ya. Perhatikan, ada dua gambar. Pertama itu suasana pesta ulang tahun. Yang kedua pada waktu sakit. Nah, coba perhatikan anak-anak yang ramai di sini. Ada yang berulang tahun, mereka datang, mereka merayakan bersama-sama, mereka sukacita bersama-sama. Sedangkan gambar yang kedua ini merasakan sakit, hanya tidur. Nah, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti sedih ya. Pernah mengalami sakit, pasti bawaannya sedih, mau menangis. Nah, artinya dari kedua suasana ini, dari kedua gambar ini, anak-anak mau mengajarkan kita di dalam pengkhotbah tadi bahwa itu pasti kita akan alami. Kita pasti akan pernah sakit. Kita pasti akan merasakan sukacita ya. Kita pasti akan merasa kecewa. Kita pasti akan merasa terluka. Misalnya pasti suatu waktu kita akan jatuh, suatu waktu kita akan menangis, suatu waktu kita akan berduka cita atau bersuka cita. Jadi semua itu selama kita hidup kita akan alami, kita akan rasakan ya. Karena semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan kita yang sudah membentuk kita, yang sudah menciptakan kita di dalam dunia ini. Tetapi tindakan kita harus bersukacita tetap. Mau keadaan suka, mau keadaan duka, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita dipercayakan untuk mengalami itu. Oke, lanjut di halaman yang keempat. Anak-anak perhatikan, buka buku cetaknya di halaman yang keempat. Di situ ada kegiatan pembelajaran ya. Di bagian A sampai yang bagian H di halaman yang kelima nantinya. Di sini dikatakan pilih salah satu foto keluargamu. Ceritakan peristiwa seputar foto itu ya. Jelaskan menyenangkan atau tidak. Misalnya pernah nggak berfoto satu keluarga, terus lihat itu waktu berfoto pada waktu sedang senang atau tidak ya. Terus kalau yang bagian C tidak perlu karena itu dibandingkan dengan pengalaman teman-teman. Terus dilanjut di bagian yang D, E, F dan G bisa dibaca sendiri ya. Nanti dikerjakan di buku cetaknya sendiri. Nah, langsung saja di buku cetak. Demikian juga di bagian H di halaman yang kelima. Di buku cetaknya sama ya perintahnya. Baru bagian H ini merupakan kesimpulannya, diisi apa yang berkesan untuk dirimu pada waktu melihat foto keluarga yang sudah diceritakan tadi di halaman yang keempat. Simpulkan itu menyenangkan atau tidak, kenapa, alasannya, penyebabnya. Nah, boleh diisi di sini. Lanjut di halaman yang kedua. Anak-anak di halaman yang kedua ini menceritakan tentang peristiwa yang menyenangkan. Nah, ini peristiwa yang membuat sukacita. Ya, dikatakan bahwa semua orang pada umumnya, baik keluarga kita, baik kita, pasti ya ingin hidup senang, ingin tetap bersuka cita, tidak terjadi duka cita. Tetapi yang perlu kita harus pahami bahwa tidak semua apa yang kita inginkan itu pasti akan terjadi ya. Tidak semuanya ya, karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Nah, di sini anak-anak dijelaskan tentang Bapak Abraham. Boleh dilihat ya, ketika dia meninggalkan negerinya. Bapak Abraham ini dikatakan sebagai bapak orang beriman. Ya, betul ya. Dia disuruh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, tempat tinggalnya, sanak saudaranya, keluarganya,
Padahal Bapak Abraham ini sudah senang sekali di tempatnya bersama dengan keluarga. Misalnya, anak-anak mau enggak kalau misalnya disuruh meninggalkan papa mama, kakak adik di rumah, pergi ke tempat yang belum tahu. Soalnya bilang, kamu harus pergi ke sini. Wah, belum tahu tempatnya. Nah, itu yang dialami oleh Bapak Abraham. Disuruh Tuhan ke tempat yang belum dia tahu, harus meninggalkan semua kesenangannya. Ini di halaman yang kelima ya, di gambar yang pertama. Terus anak-anak, kita melihat juga ada beberapa pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Masih ingat hal-hal yang menyenangkan ya? Contohnya bangsa Israel ketika bebas dari perbudakan Mesir, dibebaskan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan ketika mereka menyeberangi laut Tebrau, dituntun oleh Tuhan ketika mereka diberikan roti manna di padang gurun ya. Bisa dibaca ya, diperhatikan di halaman yang ke-6. Nah, itu beberapa pertolongan Tuhan yang membuat senang baik Bapak Abraham maupun bangsa Israel. Lanjut, ada kegiatan observasi di sini, ada kegiatan kita yang akan kita kerjakan lagi di halaman yang ke-6. Isilah tabel dengan hal-hal yang menyenangkan, bagaimana perasaanmu dalam mengalami peristiwa itu. Nah, anak-anak boleh isi di sini dari mulai hari ini hari Jumat ya, sampai hari ke-6. Misalnya hari ini, tuliskan harinya, terus tanggalnya. Nah, peristiwa yang menyenangkan yang kalian alami apa? Tulis di sini singkat saja. Baru bagaimana sikapmu? Misalnya waktu itu menyenangkan, sikap saya misalnya sangat bersukacita, atau sikap saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, baru besok. Ya, ini satu hari, terus besok, terus lusa, dan seterusnya sampai hari ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, sampai hari Rabu. Jadi diisi, jangan lupa pertemuan selanjutnya di hari Jumat. Ini yang harus difoto dan dikirimkan di grup ya, Miss. Oke, sudah mengerti? Baru yang selanjutnya masih di halaman yang ke-6, ada beberapa pertanyaan yang boleh anak-anak isi sendiri ya di buku cetak masing-masing. Ini nggak perlu dikirim ya. Oke. Di halaman yang ke-7, peristiwa yang menyedihkan, menceritakan peristiwa yang menyedihkan ketika Yusuf, masih ingat ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf ini anak kecil atau anak bungsu ya, bersama dengan saudaranya Benyamin. Mereka sangat disayangi oleh ayahnya, yaitu Yakub. Tetapi karena ayahnya lebih menyayangi dia, saudara-saudaranya ini membencinya. Mereka iri. Pernah nggak kalau misalnya ada papa mama yang lebih sayang kepada adik kita atau kakak kita? Biasanya apa yang kalian rasakan? Iri atau benci atau dendam kepada saudara kalian. Nah, ini yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf, sehingga ketika mereka benci, Yusuf ini kenapa? Ingat ya, dia dijual ya ke pedagang Mesir, dia pernah dibuang ke dalam sumur, dijauhkan dari keluarganya. Nah, jadi ini yang mereka alami ya, ini yang mereka perbuat kepada saudaranya sendiri ketika mereka iri. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbuat itu ya. Oke. Karena papa mama di rumah pasti sayang semua anak-anaknya, tidak membeda-bedakan. Baru yang ke halaman yang ke-8. Anak-anak boleh perhatikan, di halaman yang ke-8 ini menceritakan tentang Ayub. Masih ingat waktu Ayub ini digoda oleh iblis ya, dicobai oleh iblis ya. Nah, coba perhatikan, dia sedang menggaruk badannya. Nah, si Ayub ini dikatakan bahwa dia seorang yang takut akan Tuhan ya. Seorang yang takut akan Tuhan. Dia tinggal di tanah Uz. Perhatikan, boleh dibaca di halaman yang ke-8.
Nah, dia juga adalah orang yang saleh, orang yang jujur, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, ya. Apa saja penderitaan yang Ayub alami yang Tuhan izinkan? Ia memiliki 7 anak laki-laki, coba. Terus ada 3 anak perempuan. Nah, terus 7.000 kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan seterusnya. Artinya dia orang yang paling terkaya dari semua orang di sebelah timur pada waktu itu. Tetapi semua kekayaannya itu diambil oleh Tuhan, diizinkan Tuhan untuk dia kehilangan. Wah, dia tinggal sendiri dong, dia pasti sedih, ya. Tetapi Tuhan kita tidak jahat. Tuhan tidak tidak membenci Ayub, makanya Ayub mengalami itu tidak. Tetapi karena Ayub ini setia, Ayub ini jujur, makanya dia diuji oleh Tuhan. Nah, diuji sampai di mana? Apakah dia akan tetap taat kepada Tuhan? Nah, baru lanjut di halaman yang ke-9. Halaman yang ke-9 ada kegiatan kita lagi, ya, yang anak-anak harus isi. Dikatakan isilah tabel berikut dengan peristiwa yang menyedihkan. Kalau tadi di tugas yang pertama hal-hal yang menyenangkan, di sini hal-hal yang menyedihkan. Perintahnya sama, ya, seperti penjelasan Miss di tugas yang pertama. Tulis tanggal, hari, peristiwa menyedihkan itu apa, terus sikap anak-anak apa, sampai hari yang ke-6, ya. Sama, nanti dikirimkan pada pertemuan yang selanjutnya, hari Jumat. Oke, sebagai penutup mata pelajaran kita pada hari ini, kita akan membuka lagi di halaman yang ke-10, ya. Halaman yang ke-10 ini yang perlu dikerjakan dan harus diserahkan, ya, dikirimkan langsung, ya, hari ini di grup, ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini patokannya dari Mazmur 139. Jadi kalau mau mengisi pertanyaan ini artinya harus dibuka Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 baru diisi. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Baru tugas yang terakhir ada ada data orang yang diwawancarai, ya. Sampaikan pertanyaan yang ada pada tabel kepada ayah atau ibu atau keluarga yang lain, ya. Misalnya anak-anak mewawancarai papa, tuliskan nama di sini, ya. Siapa, terus umur papa atau mama atau keluarga lainnya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa. Nah, pengalaman menyenangkan papa atau mama atau keluarga yang diwawancara itu apa, tuliskan. Jadi wawancarai saja, ya. Misalnya tanya, "Pak, Ma, aku mau wawancarai papa, ya. Aku mau tanya pengalaman menyenangkan papa itu apa atau mama itu apa." Terus sikap saat mengalami peristiwa menyenangkan itu bagaimana? Papa menghadapinya atau mama menghadapinya. Terus menyedihkan ketika sedih, apa yang papa mama lakukan atau bagaimana. Nah, sikap saat mengalami peristiwa menyedihkan. Jadi ini, ya, ini pertanyaan ini jawabannya ada di orang yang diwawancarai, ya. Ditanya terus diisikan di sini. Baru ini nanti yang perlu dikirimkan ke grup. Nah, tuliskan di sini yang terakhir, yang diwawancarai siapa, terus di sini nama kalian pewawancara. Nah, ya. Oke, baru yang halaman 12 tidak perlu lagi. Nah, demikian mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh langsung ditanyakan ke Misyah di dalam grup kita. Oke, mari kita menutup mata pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini bahwa di dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kami semua terjadi atas izin Tuhan. Kami akan mengalami suka, duka, dan kami rindu biarlah kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan.
Kami juga akan mengerjakan tugas. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, memberikan kami semangat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.